saya sudah berani meruntuhkan mitos ilmiah terbesar dalam sejarah Islam, katakan bahwasanya kebesaran Islam zaman dulu karena Al-Quran dan Sunnah ya. Karena sekarang kan orang mengatakan, oh Islam sekarang banyak yang miskin, banyak yang terpuruk, uneducated people, kerusuhan massa, mudah dicokok amarahnya, penghargaan pada harkat wanitanya rendah gitu. Sentimen pada Yahudinya luar biasa kayak gitu, yang itu semuanya itu menghambat kemajuan negara. Sehingga agama Islam di Indonesia itu bisa dikatakan, saya tidak mengatakan itu menjadi rahmat, beban negara, beban kemajuan gitu. Saya tidak membedakan NU Muhammadiyah, tapi dalam artian dari penampakan, dari gerakan-gerakan yang dimunculkan dari semua faksi, itu menjadi beban negara. Agama Islam menjadi beban negara. Saya tidak mengatakan itu tidak lagi menjadi semacam, padahal Islam itu membedakan diri dengan agama-agama lain ya. Kayak Kristen lah, Caesar untuk hak Caesar, hak Caesar untuk Caesar, hak Tuhan untuk Tuhan. Sehingga Kristen itu sebenarnya lebih spiritual daripada Islam. Jadi dia tidak cocok untuk dijadikan hukum kemasyarakatan, agama Kristen ini. Dia itu sangat spiritual, roh gitu. Saya menyebutnya roh gitu. Sehingga kalau masuk dalam bentuk masyarakat yang secara definitif itu susah. Lalu bersatu. Saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan ketulusan kaum moderat di Indonesia ya. Apalagi liberal ya. Ya, yang bisa berdiri di berbagai kaki gitu. Jadi kalau umpamanya NU lah gampangnya, NU itu dikatakan apa namanya moderat sejuk lah. Saya ingin menyampaikan bagaimana apakah NU sampai sekarang masih sudah bisa mengatakan Basul Masailnya mengatakan non Muslim itu bukan kafir gitu. Bahasanya orang Kristen itu bukan orang kafir gitu. Orang Yahudi itu bukan orang kafir. Sampai sekarang mereka masih begitu alerginya dengan Yahudi. Gitu. Apakah mereka masih sudah bisa mengatakan Yahudi itu adalah saudara kita? Mereka sama manusianya dengan kita. Gitu. Sampai sekarang, kenapa? Kasus kemarin aja sudah memperlihatkan bagaimana hebohnya ya. Oh, bahkan sekelas Capres Ganjar gitu pun dan Iwayan Koster yang Bali itu pun sudah begitu begitu apa namanya sangat terpengaruhnya dengan mengatakan Yahudi itu seolah-olah apa namanya bukan bagian dari saudara kita. Mereka masih begitu alergi lah, mudahnya seperti itulah. Octavianus, sarjana hukum, lawyer kita, silakan. Shalom teman-teman Galarua. Jadi begini, memang kita kita harus menyadari gitu bahwa memang ada gerakan-gerakan dari blok kiri akan bangkit ya. Ini ada Arab Komunis Yaman, ada Arab Palestine gitu ya. Mereka dengan berani menginjak-injak dengan nekat dari mati menginjak-injak ke hak kita untuk beribadah, melarang-larang kita untuk ibadah kan gitu ya. Jadi yang menurut saya sih begini, kita harus tahu musuh kita dahulu gitu loh. Kita harus tahu musuh kita sehingga kita nggak bergesekan satu sama lain sesama orang Kristen gitu ya. Jadi ya gitu. Buktinya apa? Mereka ingin mengatur-ngatur. Kemarin ada tuh bukunya mengenai Kristen Muhammadiyah. Jadi saya bingung, apakah mayoritas akan mengatur-ngatur sampai mendetail, mendetail aturan peraturan Kristen gitu. Ya, emang begitu kan watak mereka, kok benar sendiri wataknya gadun-gadun Arab itu kok mengatur kehidupan kita gitu. Jadi kita harus punya punya sebuah perlawanan dengan berani, dengan tegas, dengan disiplin, dengan kuat tanpa rasa takut gitu untuk menghadapi mereka gitu. Jadi Indonesia ini sebenarnya udah diawasi oleh negara-negara lain gitu loh. Jangan sampai kita runtuh karena karena kita kurang berani, karena kita tidak berani untuk mengaspirasikan kebenaran, menyuarakan kebenaran serta melawan ketidakadilan dari mayoritas gitu loh. Ya, sekian dulu teman-teman. Shalom. Oke.
Ya, Pak Teddy ya, lanjut ya. Ajar terus pokoknya ya. Silakan Pak Teddy. Luar biasa. Ini Thank you. kan sebenarnya Terima yang Pak kasih, Teddy Pak kemarin bahas Fauzi. terus. Cuman kan bedanya kalau Mas Ahmad Fauzi kan nggak pakai angkat senjata. Beliau itu pakai pena saja sudah bikin orang Islam kejang-kejang, apa yang radikal-radikalnya pada kejang-kejang ini. Cuma nulis buku saja loh padahal. Ya. Lanjut Pak Teddy. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Ya, luar biasa. Bagus ya. Bapak adalah Bagus ya, seorang temanya ini ya. intelektual. Ya, Bapak adalah seorang intelektual dan seorang cendekiawan dengan latar belakang pendidikan yang sudah saya cek backgroundnya sangat luar biasa. Pak, yang mau ya Pak Fauzi, saya tidak ada tidak ada referensi untuk tapi dari pengalamannya aja ya. Saya dari Gus Dur, kemudian Cak Nur, semua tahun-tahun 80-an saya udah ikuti ceramah mereka yang benar-benar nasionalisme. Oke. Ya, saya cuma mengambil aja melihat fenomena di Indonesia dari zaman 20 tahun 30 tahun lalu sampai sekarang. Sebenarnya Islam itu baik ya. Saya bilang aja dalam tanda kutip Islam ya, karena dia udah sudah masuk ke ranah negara pemerintah. Maka cara berpikirnya mulai tergeser begitu, Pak. Nah, ini yang jadi konflik di negara kita. Sebenarnya itu yang diambil pokok. Setelah dia masuk ke ranah negara, ke ranah politik, maka si Islam ini menggunakan orang-orang yang tidak cerdas, punya SDM yang saya bilang di bawah rata-rata. Kemudian dia juga mengambil orang miskin. Ini fenomena yang terjadi. Sehingga seringkali ini aktor-aktor, saya bilang aktor politik yang orang-orang pintar itu, menggunakan orang-orang seperti itu. Saya bilang tadi miskin, pendidikan, yang terjadi di negara kita seperti diceritakan tentang mereka memobilisasikan orang banyak. Proses mobilisasi itu menggunakan uang, dan yang dimobilisasi itu ternyata adalah orang-orang, saya boleh katakan miskin, dan saya bilang tadi punya pendidikan rendah. Ya, saya cuma mengambil kesimpulan ini ya di negara kita yang menjadi rusak agamanya itu, sehingga orang gampang-gampang membenturkan, gampang-gampang menafsirkan apa itu NU, apa itu Muhammadiyah, apa itu Majelis Ulama Indonesia. Dan kemudian banyak orang-orang teolog Islam selalu menjerumuskan jemaatnya dia itu, selalu membawa sejarah-sejarah kejayaan-kejayaan Islam yang mau dikembalikan kejayaannya gitu, dengan cara-cara yang tidak terpuji, yang tidak gentleman lah. Kecuali dia lakukan hal yang gentleman. Putus ya Suaranya dia. robot, Pak. Suaranya jadi kayak robot. Merobot Pak Teddy. Ada yang bisa tolong SMS Pak Teddy nggak, WhatsApp Pak Teddy? Tentang apa ya? Tentang ilmu pengetahuan, Pak. Waktu kita masuk kita ada Pak Teddy, jangan jalan-jalan karena tadi suaranya putus-putus tadi. Sekarang udah bagus lagi. Pak Teddy. Pak Teddy. Oh, terus sign out. Oke, langsung aja. Oh, ini Mas Ahmad Fauzi mana nih? Kalau belum ada ininya, mikrofonnya. Mikrofonnya enggak ada. Mikrofonnya Mas Ahmad Fauzi belum keluar ini. Ya, Raja Uti deh sambil nunggu Mas Ahmad Fauzi ya. Mikrofonnya Mas Ahmad Fauzi belum keluar ini. Oh ya, mudah-mudahan ya. Shalom Pastor. Mudah-mudahan Ya, Mas Ahmad Fauzi juga dengar ya. Artinya walaupun dia belum masuk lagi ini atau mikrofonnya tidak berfungsi, mudah-mudahan bisa mendengar ini ya apa yang saya akan bicarakan. Tapi memang ada pertanyaan menarik selama ini.
terjawab sudah oleh Mas Ahmad Fauzi. Itu kenapa di negara-negara atau di dunia Islam itu identik dengan keterbelakangan, kemudian juga kekurangan pendidikan, atau misalkan kalau kita lihat di negara-negara mayoritas Muslim itu jarang sekali pemenang hadiah Nobel gitu ya, atau penemuan-penemuan ilmiah teknologi yang tinggi gitu ya, sangat jarang. Tetapi di dalam media-media Islam itu dikatakan bahwa dulu Islam itu pernah berjaya, pernah menjadi imperium atau peradaban yang sangat maju, banyak teknologi dan dan kemajuan-kemajuan pada zaman itu, dan negerinya makmur dan sejahtera. Tetapi dari apa yang dikatakan oleh Mas Ahmad Fauzi tadi, ya saya melihat beberapa hal ketika saya mempelajari sejarah itu, saya melihat negara-negara yang menurut definisi yang disebut Mas Ahmad Fauzi tadi ditaklukkan gitu ya, kalau menurut Mas Ahmad Fauzi tadi dikolonisasi, itu pertama-tama memang teknologinya tinggi, seperti mungkin daerah ini ya, Iberia, yaitu Spanyol maupun Portugal, kemudian juga Romawi Timur, yaitu Turki, kemudian juga Iran yang sekarang ini, yang sebetulnya dulu itu kerajaan Persia gitu, maupun Abbasiyah di Irak sekarang, itu kan satu era di masa yang lalu kan teknologinya sangat tinggi. Nah, ketika mereka ditaklukkan, itu saya melihat paling nanti sesudah 100 atau 200 tahun, kemudian terjadi kemunduran dari sisi ilmu pengetahuan, kemunduran dari sisi kesejahteraan, dari gitu. Ini memang saya timbul pertanyaan, jadi berarti klaim-klaim yang di media mengatakan bahwa negara-negara Muslim di zaman dulu itu katanya sudah sangat maju, itu bagaimana gitu. Jadi tadi ada yang menarik di sini, kelihatannya ketika sudah ditaklukkan, itu nanti biasanya juga akan mengalami penurunan dalam sisi teknologi, ilmu pengetahuan, dan cara berpikir. Nah, saya juga bingung kenapa itu terjadi gitu ya. Tetapi tadi Mas Ahmad Fauzi mengatakan bahwa di daerah-daerah di mana teknologinya maju, kemudian banyak para filsuf seperti mungkin Ibnu Sina, seperti mungkin Al-Kindi atau Al-Farabi atau Ibnu Rushd, itu ternyata sebelumnya mereka ini bukanlah orang yang betul-betul murni agama Islam, tetapi orang yang mungkin seperti Al-Kindi lah ya. Al-Kindi itu sering sekali dibicarakan dalam buku-buku filsafat. Ternyata ada beberapa literatur akhir itu saya menemukan bahwa Al-Kindi katanya diakui bahwa dia bukanlah orang Muslim gitu. Nah itu dia. Jadi tadi yang saya lihat bahwa di negara-negara tersebut di masa lalu yang maju itu adalah menurut Ahmad Fauzi ya, bukan saya gitu ya, bahwa yang menjaga jarak dari Al-Quran dan hadis gitu katanya. Nah sekarang masalahnya kalau misalkan artinya dalam bahasa modernnya ini bahwa agama ya terpisah daripada negara maupun pemerintahan maupun ilmu pengetahuan dan lain-lain gitu ya. Tetapi di situasi modern ini selalu memang kita lihat itu agama dan ilmu pengetahuan, teknologi dan politik selalu berusaha integrasikan. Tetapi ketika dia diintegrasikan, maka yang terjadi adalah justru jadi semakin mundur gitu secara ilmu pengetahuan, secara politik, secara yang lain-lain lah, kesejahteraan gitu. Jadi nah ini kalau misalkan kembali ke sistem ya, kalau misalkan diintegrasikan seperti dalam sistem khilafah, apa yang terjadi gitu, terutama kalau kita lihat dari sisi pandang kalau itu dilakukan di Indonesia gitu ya, formalisasi daripada hukum-hukum agama terhadap hukum-hukum dalam negara itu bagaimana? Apakah itu akan membawa kemajuan? Nah ini kan timbul pertanyaan di sini. Nah jadi ya kalau kita lihat, saya sih nggak melihat organisasi ya, tetapi memang ya tidak seluruh NU seperti yang dikatakan Mas Ahmad Fauzi tadi, dari beberapa faksi itu memang ada yang menginginkan formalisasi daripada hukum syariah gitu kan. Ada yang mungkin menganggap bahwa hukum syariah itu memang sudah masuk ke dalam hukum negara Pancasila ini, Pancasila ini sudah mengandung ideologi agama juga gitu. Nah ada dua pendapat. Jadi artinya memang untuk satu organisasi massa yang besar seperti ini kita nggak bisa pukul rata juga gitu, Paul gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa kalau NU telah
gagal atau telah berhasil, kita lihat dulu yang mana sebenarnya ini kan gitu kan. Muhammadiyah gagal atau berhasil yang mana kan gitu. Tapi agak sedikit kompleks sih menurut saya ininya, tidak terlalu simpel juga untuk menganalisanya. Itu kira-kira Pak Paul. Tapi kalau misalkan niat untuk menyatukan atau mengintegrasikan antara hukum dunia dengan hukum agama ini terus berlanjut, pertentangan ini, ya dialektika ini jalan terus gitu, nggak selesai-selesai. Kalau di Eropa sudah selesai ya, dengan Immanuel Kant hadir, kemudian terjadi sekularisasi, itu selesai. Tapi kalau di negara kita ini, kapan itu selesainya, dan kapan Indonesia ini bisa maju? Itu yang menjadi pertanyaan. Kira-kira begitu, Paul, Pak Ahmad Fauzi. Terima kasih. Ya. Langsung Ahmad Fauzi jawab, tapi sebelumnya saya kasih promosi dulu. Saudara, buku Ahmad Fauzi Anda bisa pesan lewat nomor handphone 0823232818999. Ada WhatsApp-nya ya. Anda kalau nggak cuma beli buku, Anda mau nyawer juga boleh, langsung kirim. Jangan ragu-ragu, saudara ya. Karena beliau ini adalah seorang akademisi ilmuwan yang cukup unik, namun tidak punya tempat, saudara ya. Karena keunikannya itu jadi nggak punya tempat. Itulah sebabnya beliau ini menurut saya ini adalah emas yang terpendam, saudara ya, harta karun yang terpendam. Nah, sampai suatu ketika nanti ada yang bisa mengorbitkan beliau ini, saudara akan melihat ini ya, ini nubuatan Nabi ke-26, saudara. Nanti saudara akan melihat nanti Ahmad Fauzi nanti akan menjadi seorang yang akan menggebrak Indonesia, saudara ya. Dengan pola, dengan buah pemikirannya ya. Kalau Anda lihat Sigmund Freud segala macam itu kan orang-orang yang tersisih ya, saudara ya. Termasuk siapa itu Karl Marx, siapa lagi itu orang-orang yang dulunya tersisih tapi tiba-tiba kemudian menjadi star, saudara, cara buah pemikirannya, saudara ya. Oke, tapi saya tidak menyamakan Ahmad Fauzi dengan Karl Marx, saudara ya. Nanti dibilang komunis lagi, ntar ini lagi sama Ansor. Langsung Ahmad Fauzi, silakan lanjut. Ya Bapak, terima kasih. Halo, apa bisa kedengaran? Ya, jelas Pak, jelas. Memang saya memang melakukan simplifikasi ya, melakukan mereduksi berbagai kompleksitas pada satu singularitas. Jadi mereduksi banyak faksi-faksi, kelompok, mazhab, kemudian saya simplifikasikan menjadi semacam satu singularitas. Karena saya meyakini semua faksi-faksi itu menempatkan Al-Quran dan hadis itu sebagai porosnya. Itu alasan saya ya, melakukan simplifikasi. Sehingga saya mengatakan gagalnya Islam itu bukan sekedar gagalnya salah satu kelompok saja, kelompok khilafah atau kelompok moderat atau kelompok liberal, bukan. Tapi menjadi semacam universalisasi, itu yang totalitariannya ya, yang menurut saya mungkin banyak orang akan nggak setuju ya. Karena saya melihat masa lalu Islam itu bukan kejayaan Islam, tapi kejayaan aktualisasi Islam, aktualisasi dari negara-negara Irak, Persia, Romawi, Yunani, ya Mesir dan India, bukan keberhasilan dari impuls Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang membedakan keberhasilan etika Protestan di Barat, sebagaimana tesisnya Max Weber dalam Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, ya. Bahwasanya etika Calvinis dianggap bertanggung jawab dengan reformulasi teologisnya, bertanggung jawab bagi munculnya impuls, bukan impuls ya, bukan keberhasilan seluruhnya, tapi impuls menjadi pendorong utama bagi munculnya kapitalisme di Barat. Walaupun sekarang kapitalisme sudah lepas dari dorongan Calvinis ya, etika Calvinis ya. Saya setuju dengan Weber, karena Weber ini kemudian dianalogikan oleh Robert and Belle di Jepang, bahwasannya tidak hanya yang berhasil itu tidak hanya Calvinis ya, tidak hanya Kristen saja. Ternyata Shinto, Buddha, dan Konfusius diramu oleh seorang ahli namanya Ishida Baikan menjadi Tokugawa religion, yang kemudian menjadi disertasinya Robert Belle, yang memungkakan, Barat tuh bisa maju semata-mata bukan karena etika
Shinto-nya saja, tapi merupakan ramuan dari Shinto, Buddhism dan Konfusius. Sehingga Jepang bisa maju. Begitu juga Hong Kong, Taiwan, Singapura, yang ternyata negara-negara itu, Korea juga, itu dialiri oleh etika Konfusius. India juga sekarang maju, walaupun dengan berbagai kejorokannya ya, kalau kita lihat makanan-makanannya itu ya, dengan koefisien Gini kesenjangan yang sangat luas antara kaya dan miskin, tetapi pencapaian-pencapaian dalam Nobel, pencapaian dalam pengetahuan itu jauh melesat di atas negara-negara Muslim, sehingga yang dikatakan Hindu itu juga menjadi berhasil. Nah, ini negara-negara modern ya, Hindu, Buddha, Konfusius, Shinto, Kristen sudah memunculkan masyarakat industri, sudah memunculkan bentuk masyarakat yang nyata sebagai hasil dari fermentasi etika ekonomi mereka. Lalu Islam apa? Yang mana yang dikatakan berhasil? Bentuk masyarakat mana yang bisa disebut dengan representasi dari impuls Al-Quran dan hadis? Apakah Muhammadiyah? Apakah Muhammadiyah yang selama ini mencita-citakan menjadi prime society atau masyarakat utama yang selama ini diidam-idamkan sudah membentuk masyarakat unggul, masyarakat utama yang bisa dianalogikan dengan etika Protestan, Shinto, Buddhism, Konfusius, Hindu, Buddha? Apakah ada gitu? NU gimana? Apakah ada? Jadi saya membayangkan sumbernya itu kan Al-Quran dan hadis. Itu mereka semua berkiblat ke sana. Pancarannya yang menghasilkan berbeda-beda. Bagaimana mereka berinteraksi dengan Alkitab itu, yaitu kitab Al-Quran dan Sunnah itu pancarannya apa? Apa yang dihasilkan dari tajalli ya, dari epifani dari Al-Quran dan Sunnah? Apa yang memancar dari situ? Karena saya sudah berani meruntuhkan mitos ilmiah terbesar dalam sejarah Islam, katakan bahwasanya kebesaran Islam zaman dulu karena Al-Quran dan Sunnah ya. Karena sekarang kan orang mengatakan, oh Islam sekarang banyak yang miskin, banyak yang terpuruk, uneducated people, kerusuhan massa, mudah dicokok amarahnya, penghargaan pada harkat wanitanya rendah, gitu. Sentimen pada Yahudinya luar biasa kayak gitu, yang itu semuanya itu menghambat kemajuan negara. Sehingga agama Islam di Indonesia itu bisa dikatakan, saya tidak mengatakan itu menjadi rahmat, beban negara, beban kemajuan, gitu. Saya tidak membedakan NU, Muhammadiyah, tapi dalam artian dari penampakan, dari gerakan-gerakan yang dimunculkan dari semua faksi, itu menjadi beban negara. Agama Islam menjadi beban negara. Saya tidak mengatakan itu tidak lagi menjadi semacam, padahal Islam itu membedakan diri dengan agama-agama lain ya. Kayak Kristen lah, Caesar untuk hak Caesar, hak Caesar untuk Caesar, hak Tuhan untuk Tuhan. Sehingga Kristen itu sebenarnya lebih spiritual daripada Islam. Jadi dia tidak cocok untuk dijadikan hukum kemasyarakatan agama Kristen ini. Dia itu sangat spiritual, roh gitu. Saya menyebutnya roh. Gitu. Sehingga kalau masuk dalam bentuk masyarakat yang secara definitif itu susah. Halo, bisa mendengar Mas? Jelas Mas, jelas, sangat jelas. Ya, jadi kalau menjadi bentuk masyarakat yang definitif itu sebenarnya etika Protestan itu tidak memenuhi, tidak layak. Tapi kenapa justru masyarakat industrial abad 17-18 itu justru muncul dari semacam impuls Protestan menurut tesis Weber. Di Jepang, Korea, Konfusius, Cina, Korea, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Hindu, Buddha, India dapat. Padahal Pakistan itu kan bagian dari India. Tapi kenapa sainnya tidak semaju India? Hanya nuklirnya aja yang maju gitu. Atau mereka punya ras yang sama, tapi ras ternyata bukan penentu kemajuan. Karena mungkin saya mengatakan fondasinya itu yang berbeda. Jadi saya tidak ingin meneliti satu persatu. Contohnya tadi Bapak pertama itu mengatakan itu bukan semata-mata dari kalau dikatakan gagal tuh ya khilafah bisa disebut gagal lah. Tapi kalau moderat sekarang itu justru yang melegitimasi apa-apa yang dilakukan kelompok-kelompok radikal dengan mendiamkan, dengan lepas tangan, itu semua melegitimasi. Sehingga NU seandainya dia hanya diam melihat
perusahaan apa namanya penutupan gereja, ya menurut saya banyak mereka lepas tangan gitu. Itu melegitimasi secara tidak langsung. Nah, kata Buya, kalau mayoritas Islam di Indonesia itu ternyata tidak mampu menunjukkan atau menciptakan suasana perdamaian, kerukunan, kemajuan, ya, keadilan, itu menunjukkan yang gagal itu bukan semata-mata masyarakatnya saja mayoritas yang Muslim. Pada jantungnya yang terdalam. Dan saya meyakini ini bukan saya sebagai seorang Hegelian. Ini epifaninya, sumber epifaninya itu yang menurut saya gagal. Jadi sampai kapanpun, di negara manapun, ya ini memang sangat menyakitkan sekali ya. Itu tidak akan bisa berhasil gitu. Ya karena saya seorang pembaca kitab suci, saya sejak kecil sudah menghafal Quran gitu. Setiap hari sampai saya kuliah sama di pesantren Asalam saya menghafal sendiri gitu. Kuliah dan sebagainya, saya sudah terbiasa dengan wilayah itu. Dan saya berani mengatakan seperti itu karena memang melintasi dari berbagai perspektif ya. Contohnya tidak hanya Islam politik ya. Selama ini kan yang dilihat Islam politik ya, yang disalahkan karena seolah-olah Islam politik ini memanfaatkan sentimen masyarakat Muslim demi kekuasaan, demi kepentingan politik. Tetapi kalau kita melihat sekarang bagaimana medsos memberitakan berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan masyarakat tersebut, itu tidak berdiri sendiri masyarakatnya yang tidak paham terhadap agamanya, bukan. Atau masyarakat yang salah memahami atau tidak mampu menangkap spirit Islam, bukan. Tapi pada akar-akarnya gitu. Buah ini tuh bukan semata-mata buahnya jatuh sendiri atau muncul sendiri. Ya memang akarnya itu yang menentukan buahnya jadi apa gitu. Dia menyerap dari mana, fondasinya, medianya, nutrisinya, dan itu akarnya itu apa yang menentukan. Jadi saya tidak setuju ya kalau dianggap kaum moderat di Indonesia itu suci ya, seperti soal mereka itu apa namanya betul-betul tulus untuk bersaudara dengan non Muslim ya. Saya menganggap salah satu penulis yang karena saya dirasuki oleh Magnisi dan Freud ya, karena mereka disebut dengan the school of suspicion, mazhab kecurigaan atau demistifikasi ya, di mana mereka itu mencurigai bahwasanya di balik sesuatu yang terang, balik sesuatu yang suci ilahi itu mengandung unsur gelap, menyembunyikan unsur gelap. Bahwasanya apa yang sering kita lihat itu sekedar topeng saja. Apa yang sering kita lihat penampakannya mungkin rahmatan lil alamin atau mungkin penampakannya itu sejuk gitu. Itu bisa dicurigai mengandung kepentingan tertentu, mengandung kepekatan, kegelapan, remang-remang gitu ya. Anomali, patologi dan sebagainya. Terus saya tulis dalam buku yang pertama saya Agama Schizofrenia, bagaimana saya mencurigai pewahyuan dalam Islam itu ternyata mengakar dalam kekacauan psikologis yang sangat dalam. Dan itulah yang kemudian saya menyimpulkan. Jadi buku ini, Gagalnya Islam, itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Itu merupakan runtetan dari buku pertama saya. Ini kan buku kelima ya. Jadi rentetan dari buku saya itu kemudian mengalir ya. Jadi rembesan dari item-item pertama, pondasi pertama gitu, dari Agama Schizofrenia. Jadi saya berusaha menjawab secara keseluruhan saja, tidak satu persatu. Saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan ketulusan kaum moderat di Indonesia ya, apalagi liberal ya, yang bisa berdiri di berbagai kaki gitu. Jadi kalau umpamanya NU lah gampangnya, NU itu dikatakan apa namanya moderat sejuk lah. Saya ingin menyampaikan bagaimana apakah NU sampai sekarang masih sudah bisa mengatakan Basul Masailnya mengatakan non Muslim itu bukan kafir gitu. Bahasanya orang Kristen itu bukan orang kafir gitu. Orang
Yahudi itu bukan orang kafir. Sampai sekarang mereka masih begitu alerginya dengan Yahudi. Gitu. Apakah mereka masih sudah bisa mengatakan Yahudi itu adalah saudara kita? Mereka sama manusianya dengan kita. Gitu. Sampai sekarang. Karena apa? Kasus kemarin aja sudah memperlihatkan bagaimana hebohnya ya. Oh, bahkan sekelas capres Ganjar gitu pun dan Iwayan Koster yang Bali itu pun sudah begitu sangat terpengaruhnya dengan mengatakan Yahudi itu seolah-olah bukan bagian dari saudara kita. Mereka masih begitu alergi lah, mudahnya seperti itulah. Itu menurut masyarakat kita, masyarakat Muslim itu masih alergi dengan Yahudi. Dan alerginya itu bukan pada kesadaran, tapi alam bawah sadar yang itu merujuk atau mengakar dalam kitab suci. Walang tardo angkal Yahudu, walan nasoro hatta tetap biamilah tahun. Al-Quran mengatakan begitu. Dan hei Muhammad, tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani terhadap agama sampai kamu, hei Muhammad, dalam agama itu sangat jelas. Walaupun oleh ditafsirkan, konteksnya begini, tapi baca ini orang Islam itu tidak akan pernah merelakan agama Muhammad sampai kau mengikuti agama mereka. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Cuman ada sedikit. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.